Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lapak Politik. Litbang Kompas kembali merilis survei elektabilitas Capres 2024. Survei ini dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai dengan 10 Mei 2023, melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini 95% dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,83%. Berikut ini adalah hasil survei elektabilitas Capres 2024. Yang pertama ada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan hasil survei sebesar 24,5%. Di posisi kedua ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PDI Perjuangan dengan elektabilitas sebesar 22,8%. Di posisi ketiga ada Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 dengan elektabilitas sebesar 13,6%. Di peringkat 4 ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil dengan persentase elektabilitas sebesar 5,8%. Di peringkat 5 ada Sandiaga Uno yang juga menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memiliki elektabilitas sebesar 1,9%. Di peringkat 6 ada Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat dengan elektabilitas sebesar 1,2%. Ya, jadi dari hasil survei Litbang Kompas yang dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai dengan 10 Mei ini, itu artinya survei dilaksanakan setelah Lebaran atau Idul Fitri. Di peringkat 1, Prabowo Subianto, elektabilitasnya 24,5%. Dibandingkan dengan survei Litbang Kompas, periode sebelumnya merilis survei elektabilitas capres pada bulan Januari. Itu artinya selang 4 bulan kemudian dilakukan survei elektabilitas kembali dan hasil elektabilitas Prabowo Subianto pada bulan Januari itu adalah 18,1%. Itu artinya elektabilitas Prabowo Subianto mengalami kenaikan sebesar 6,4% dalam jangka waktu 4 bulan dari bulan Januari sampai ke bulan Mei. Cukup signifikan sebesar 6,4% hanya dalam waktu 4 bulan saja. Yang pertama adalah dilihat dari kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Dalam berbagai survei yang dirilis berbagai lembaga, tingkat kepuasan kinerja masyarakat, menteri yang paling baik kinerjanya itu adalah Menteri Pertahanan. Itu adalah Prabowo Subianto. Yang kedua adalah naiknya elektabilitas Partai Gerindra yang merupakan efek dari kerja para kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Dalam hal ini adalah Partai Gerindra secara perlahan melakukan kerja-kerja politik meskipun sebelum kampanye. Ini kerja-kerja politik ini disebut dengan memanaskan mesin partai. Yang kedua adalah ada faktor endorsement atau faktor dukungan dari Presiden Joko Widodo, di mana Prabowo Subianto ini adalah salah satu menteri yang cukup dekat dengan Presiden Jokowi, di mana dalam beberapa kegiatan kepresidenan, Presiden Jokowi selalu melibatkan atau didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dan dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi memberikan kode atau memberikan clue bahwa yang bersangkutan mendukung Prabowo Subianto untuk melanjutkan visi misi
dan program kerja pembangunan yang saat ini diemban oleh Presiden Joko Widodo. Dan Prabowo Subianto ini dipercaya oleh Presiden Jokowi bahwa Prabowo Subianto mampu untuk melanjutkan program-program yang telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Dan sejak 2019 juga Prabowo Subianto dan Partai Gerindra berada di koalisi pemerintahan. Dukungan dari Presiden Joko Widodo tampak jelas ketika Presiden Joko Widodo hadir dalam Rakernas Partai Perindo, di mana dalam pidato Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Prabowo Subianto adalah presiden berikutnya. Meskipun tidak secara gamblang mendukung bahwa Pak Jokowi akan total mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden di 2024, tetapi dengan menggunakan kode-kode politik. Namun masyarakat menerjemahkan dengan artinya masing-masing. Yang ketiga adalah ada efek ketika momen Lebaran, di mana keluarga Pak Jokowi sangat welcome menerima kunjungan silaturahmi Lebaran Prabowo Subianto ke kediaman pribadi Pak Jokowi di Solo. Ketika itu, tepat di hari Lebaran, Prabowo Subianto bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi di Solo. Dalam tayangan di televisi terlihat sangat akrab dan kekeluargaan, dan diposting juga di akun media sosialnya Pak Jokowi. Bahkan saat itu diposting sebanyak 3 foto. Sampai sedetail itu netizen menilai bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo Subianto. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Kaisang, putra bungsu Pak Jokowi, menggunakan kaos Prabowo Subianto. Mungkin ini juga sebagai tanda bahwa Pak Jokowi beserta keluarga mendukung Prabowo Subianto untuk melanjutkan pemerintahan di periode selanjutnya. Menariknya, elektabilitas Pak Prabowo Subianto ini naik cukup signifikan meskipun belum menentukan siapa calon wakil presidennya.